Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai anak-anak solih dan solihah, kembali lagi dengan Ibu Ade di pembelajaran tema 1 subtema 2 pembelajaran 5. Kita melanjutkan pembelajaran yang tadi ya, yang tadi sudah kita pelajari bersama-sama. Kita mulai dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Insya Allah anak-anak solih dan solihah sudah siap ya. Dan insya Allah juga ayah bunda tercinta sudah siap menemani anak-anak hebat kita untuk mengikuti pembelajaran hari ini. Nah, kita mulai dengan di sana ada apa tuh? Ada gedung harum ya. Nah, di sana adalah tempat pembelajaran kita, tempat kita belajar. Insya Allah kita akan dipertemukan kembali ketika keadaan sudah normal. Berdoa, jangan lupa terus berdoa dan terus berpositif thinking agar Allah mempercepat musibah ini agar kita kembali pada kegiatan semula. Amin amin ya rabbal alamin. Pembelajaran 5. Apa ini? Pergi ke taman kota. Pada saat-saat seperti ini tentu kita merindukan tentang jalan-jalan. Benar nggak sih? Iya, benar sekali ya. Sudah lebih dari 4 bulan kita berada di rumah mengikuti anjuran pemerintah untuk tetap di rumah, menjaga kesehatan dan jaga jarak untuk mencegah penyebaran virus COVID-19. Nah, sekarang untuk kita belajar tentang pergi ke taman kota, mudah-mudahan menghibur hati kita yang belum jalan-jalan. Pergi ke taman kota. Dengarkan ya, Ibu mau bercerita. Ibu akan membacakan sebuah cerita. Siapa teman kita yang pergi ke taman kota? Ada 3 orang nih. Perhatikan ya. Minggu pagi, Salman, Jono, dan Tigor sedang berjalan di pinggir trotoar menuju taman kota. Tiba-tiba ada mobil yang melaju dengan kecepatan yang tinggi. Mobil itu mengeluarkan asap tebal dari knalpotnya. Salman, Jono, dan Tigor nafasnya seakan-akan tercekat. Mereka bertiga serentak batuk-batuk sambil menutup hidungnya karena bau asap yang sangat menyengat. Jika begini caranya, rusaklah paru-paru kita, ujar Jono. Salman ikut berkomentar, inilah yang dinamakan polusi udara atau pencemaran udara. Asapnya bisa mengganggu pernafasan kita. Tanpa terasa sampailah mereka di taman kota yang sejuk dan nyaman. Banyak pohon rindang yang membuat suasana menyegarkan. Ada tanaman bunga dan tempat bermain. Salman, Jono, dan Tigor menghirup udara sepuasnya sambil berkata, "Alhamdulillah, segarnya udara ini." Salman, bernafas itu apa sih? Tanya Tigor. Bernafas adalah menghirup dan menghembuskan udara. Gas yang dibutuhkan tubuh hanya oksigen. Jadi kita menghirup oksigen ya nak. Gas yang lain dikeluarkan tubuh kembali yaitu karbon dioksida, jawab Salman. Apakah cara bernafas setiap makhluk hidup berbeda-beda? Tanya Jono sambil menghirup udara segar di taman. Iya John, manusia bernafas dengan paru-paru. Alat pernapasan hewan berbeda-beda. Ada hewan yang bernafas dengan paru-paru yaitu adalah kerbau, kambing, dan burung. Lalu ada hewan juga yang bernafas dengan kulit. Apa itu? Ya, cacing. Ada hewan yang bernafas dengan insang. Contohnya adalah berbagai jenis ikan. Bahkan tumbuhan juga bernafas loh. Udara masuk ke tubuh tumbuhan melalui daun, jelas Salman sambil tersenyum. Mereka kemudian bermain sepuasnya di taman kota. Pengunjung taman kota sangat beragam, dari yang sudah tua hingga keluarga muda dengan bayinya. Anak-anak kecil berlarian sambil bermain bola. Ada juga yang sedang menikmati makanan yang mereka bawa dari rumah. Banyak juga yang berolahraga lari pagi bersama teman-teman sebayanya. Semua tampak gembira. Ya, yang dibutuhkan manusia adalah udara yang bersih, juga tubuh yang sehat. Setelah bercerita, di sini ada evaluasi nak. Kegiatan 1 menjawab pertanyaan berdasarkan wacana, berdasarkan cerita yang tadi Ibu bacakan.
di halaman 85. 1 sampai 5 kalian silakan diisi ya nah sebagai bahan evaluasi dari cerita tersebut. Semoga Allah beri kemudahan untuk kita semua. Lalu kita lanjut pada gambar ini. Gambar apa ya? Di sini ada 2 gambar, gambar 1 dan gambar 2. Gambar manakah yang kalian suka? Pilih ya. Apa? Iya, gambar manakah yang kalian suka? Gambar 1 atau gambar 2? Sama, Ibu juga maunya gambar 2. Ibu suka dengan gambar 2, yaitu udara sejuk, lingkungan asri, ekosistem terjaga. Bandingkan dengan gambar 1. Iya, inilah fenomena yang ada di kota-kota besar ya. Polusi udara, polusi suara, pencemaran air, pencemaran lingkungan banyak terjadi karena banyaknya industri-industri atau pabrik-pabrik. Itu adalah hal yang sulit untuk dihindari. Sedangkan gambar 2 lebih banyak kita dapati di perkampungan, di desa atau di pinggiran kota. Udaranya sejuk ya, lingkungannya asri, ekosistemnya terjaga, sungguh sangat menyenangkan. Apalagi jika kalau kita musim lebaran ya, musim lebaran itu biasanya orang-orang pada mudik, kecuali pada saat ini kita tidak boleh kemana-mana ya, tidak boleh keluar kota. Lazimnya kalau liburan lebaran adalah kita pulang kampung. Kalian bisa merasakan sendiri bagaimana berada di tengah-tengah kota besar, lalu berada di tengah-tengah pedesaan. Tentu kalian merasakan hal yang sangat berbeda. Kalau di kota itu identik dengan panas, gerah, polusi, kotor, dan lain sebagainya. Kalau di desa, udaranya sejuk, lingkungannya asri, ekosistemnya terjaga. Kita bisa menikmati dengan cara berjalan kaki di tengah-tengah sawah atau berjalan di pinggiran jalan-jalan besar, lalu bisa juga dengan lari pagi, olahraga, atau dengan bersepeda ya, untuk memanfaatkan udara yang bersih karena tubuh kita juga membutuhkan udara yang bagus, oksigen yang berkualitas yang jarang kita dapat di kota-kota besar karena polusinya tersebut. Nah, siapa di antara kalian yang memilih lari sebagai olahraga? Kalau sekarang zamannya bersepeda ya, tapi tidak apa-apa kalau kalian suka berolahraga dengan olahraga lari. Silakan. Ibu juga suka lari, tapi nggak sering sih. Olahraganya simpel, tapi sangat bermanfaat. Semua organ tubuh kita bergerak dan mengeluarkan keringat yang sesuatu yang kotor yang memang harus dikeluarkan dalam tubuh kita. Nah, di sini di kegiatan 1, Salman juga mempunyai kebiasaan berolahraga di pagi hari. Setelah sholat subuh dan mengaji, Salman olahraga lari bersama ayahnya. Cukup jauh ya, ternyata jarak yang ditempuh Salman saat lari pagi berbeda-beda. Dari pekan pertama, Salman menempuh jarak 3.880 meter. Salman memiliki alat untuk menghitung jarak tempuh. Lalu pekan kedua, Salman menempuh jarak 3.650 meter. Pekan ketiga, Salman menempuh jarak 2.430 meter. Pekan keempat, Salman menempuh jarak 3.445 meter. Lumayan ya, Salman memang suka olahraga lari. Nah, kalian bisa di bawah kegiatan 1 tersebut di halaman 87 ada 5 nomor. Kalian bandingkan jarak tempuh yang paling jauh dan jarak tempuh yang paling dekat. Kalian bisa baca. Mohon dipandu ya ayah bunda, anak-anak tercintanya. Mohon bimbingannya. Di sana ada 5 nomor untuk selisih jarak dan membandingkan jarak tempuh paling jauh dan paling dekat. Insya Allah anak-anak hebat SDT Harum pasti bisa dong. Ya, insya Allah ya, anak-anak jempol, anak-anak hebat pasti insya Allah bisa. Nah, Ibu akan selanjutnya
Belajar untuk pengurangan. Belajar untuk pengurangan di halaman 88 kita sudah memasuki ribuan ya. Seperti pembelajaran yang lalu-lalu kita sudah mulai memasuki angka kedudukan ribuan, ada satuan, puluhan, ratusan, dan ribuan. Dalam pengurangan ini lebih mudah memang bersusun. Satuan dikurang satuan, puluhan dikurang puluhan, ratusan dikurang ratusan, dan ribuan dikurang ribuan. Untuk memudahkan maka ibu susun 5.176 dikurang 4.328. Nah, kita susun ya nak. Nah, di sini adalah posisi satuan dengan satuan 6 dikurang 8 bisa nggak ya? Oh, ternyata tidak bisa. Kita boleh meminjam di puluhan, yaitu di kedudukan puluhan di situ ada 7. Kita bisa minjam 1. Jadi karena minjam puluhan, jadi ada 16 dikurang 8. Ya, hasilnya adalah 8. Nah, 7 yang dipinjam tadi sisa 6. 6 dikurang 2 sama dengan 4. Hebat. Selanjutnya di kedudukan ratusan ada 1 dikurang 3. Kira-kira bisa nggak ya? Kita minjam ke kedudukan di ribuan, ada 5, kita kepinjam 1, jadi 11 ya. 11 dikurang 3 yaitu 11 ya. Mohon dibantu ayah bunda. 11 dikurang 3 menjadi 8. Itu salah ketik, mohon maaf sebelumnya. 11 dikurang 3 sisa 8. Karena 5.000-nya sudah dipinjam 1, 4 tinggal 4. Jadi 4 dikurang 4 0. Jadi 5.176 dikurang 4.328 sama dengan 848. Yeay, anak-anak hebat. Bisa ya nak? Mohon dibantu ayah bunda untuk bimbingannya. Di situ ada melanjutkan latihan di halaman 88 untuk pengurangan bersusun. Ya, halaman 88 di sana ada 10 nomor. Silakan kalian berlatih berhitung pengurangan ya. Ya, insya Allah anak-anak hebat SD T Harum pasti bisa. Kita pelan-pelan berlatih dan bersabar. Semoga Allah memberikan kemudahannya. Amin. Nah, ternyata di sini kita sebagai manusia dan makhluk hidup lainnya yang sangat membutuhkan udara bersih, haruslah menjaga lingkungan dengan baik. Udara bersih dapat kita rasakan di saat pagi hari. Karena apa? Karena kendaraan, asap pabrik masih minim karena belum ada kegiatan di pagi hari. Kita bisa menghirup udara segar di pagi hari sambil berolahraga. Memanfaatkan udara yang sejuk dengan berolahraga adalah salah satu hal yang sangat positif. Udara yang tidak bersih akan menyebabkan polusi udara dan berpengaruh pada kesehatan tubuh kita. Akibatnya pernafasan kita terganggu, batuk-batuk dan terasa pusing. Jadi untuk anak-anak hebat SD T Harum, jagalah udara kita agar senantiasa bersih ya nak. Dengan cara apa? Kalau tidak perlu sekali menggunakan kendaraan, bisa dengan berjalan kaki atau bersepeda. Tidak harus bermotor ataupun bermobil, apalagi kalau tempat tujuan kita adalah dekat. Diusahakan dengan menggunakan kendaraan umum. Namun kalau terpaksa silakan menggunakan kendaraan pribadi juga. Menjaga lingkungan kebersihan, tidak membuang sampah sembarangan. Juga untuk anak-anak hebat agar senantiasa menjaga kebersihan diri sendiri ya. Selain juga menjaga kebersihan lingkungan, kita juga harus menjaga kebersihan diri sendiri. Nah, Allah berfirman dalam surat Ar-Rum, yaitu artinya adalah telah tampak kerusakan di darat dan di laut disebabkan karena perbuatan tangan manusia.
Allah menghendaki agar mereka merasakan dari akibat perbuatan mereka sendiri, agar mereka kembali ke jalan yang benar. Jadi kerusakan-kerusakan yang ada di bumi tidak lain dan tidak bukan adalah atas akibat tangan manusia itu sendiri. Iya, benar, kerusakan yang ada di laut dan yang ada di darat juga karena tangan-tangan manusia, adanya industri yang tidak memperhatikan pembuangan sampahnya, adalah kendaraan yang kadang knalpotnya juga menimbulkan polusi udara. Juga ada knalpot yang diganti loh menjadi bising ya kita mendengarnya ya, itu adalah polusi suara. Itu akibat tangan-tangan manusia. Sudah selayaknya ketika kita berkreasi, ketika kita memiliki inovasi baru, juga harus memperhatikan lingkungan agar tidak merusak lingkungan yang ada. Seperti itu ya nak. Mari kita sama-sama menjaga lingkungan, kita cintai lingkungan yang Allah berikan kepada kita ini, agar kita dapat merasakan sampai kita dewasa, bahkan sampai ke anak cucu kita. Ya. Alhamdulillahirobbilalamin. Sudah telah selesai pembelajaran tema 1 subtema 2 pembelajaran 5 kita hari ini ya. Semoga Allah memberikan hikmah dalam pembelajaran ini, memberikan manfaat untuk kita ke depannya, dan jangan lupa aplikasikan dalam kehidupan kita, yaitu menjaga lingkungan dengan baik. Juga harus berolahraga, menjaga kesehatan kita. Oke, anak-anak hebat, ayah bunda tercinta, terima kasih sebanyak sudah menyaksikan. Untuk ayah bunda tercinta khususnya mohon bantuannya untuk selalu menemani Ananda dalam pembelajaran agar dapat menunjang pemahaman anak-anak soli dan soliha SDIT Harum. Terima kasih banyak sudah menyaksikan dan sudah belajar bersama Ibu Ade. Kita tutup dengan membaca hamdalah, alhamdulillahirobbilalamin, istighfar, astagfirullahalazim. Doa penutup majelis, subhanaka Allahumma wa bihamdik asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Yang benar datangnya dari Allah Subhanahu wa taala, yang salah dari ibu pribadi mohon dibukakan pintu maaf yang sebesar-besarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ilaliko anak-anak soli dan solihah.